Di video ini gue mau nge-review HP yang cukup menarik karena pas awal launching HP ini tuh sempet goib. Gue juga udah pakai HP ini selama sebulan dan gue mau ceritain experience gue pakai HP ini ke kalian. So, tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Yap, kurang lebih sebulan lalu Poco ngegebrak lewat 3 varian yang langsung launching berbarengan. Sebenarnya gue mau ngebahas varian tertinggi dari ketiga HP tadi, si Poco X6 Pro. Cuma sampai sekarang masih goib cuy. Jadi sekarang gue coba bahas si Poco X6 yang udah gue pakai selama sebulan ini. Asli kalau dibandingin sama X5 yang udah pernah gue bahas, X6 ini ngasih banyak upgrade cuy. Yang gue rasain hampir semuanya di upgrade. Kalau lihat desainnya, ini menurut gue jadi salah satu upgrade terbesar yang dilakukan Poco di seri X-nya. Di X6 bentuknya lebih kaku, lebih ngotak. Tapi justru ini yang ngebuat Poco X6 jadi kelihatan lebih keren. Buat yang warna putih ini berfinishing glossy yang ada corak mutiara kayak batu granit. Materialnya tentu aja masih pakai polikarbonat sama kayak frame-nya juga. Feel digenggamnya ya kayak HP 3-4 jutaan aja, nothing special. Bentuk kotak ini juga mengorbankan kenyamanan kalau kelamaan digenggam. Agak sakit, tapi baiknya Poco tuh niat ngasih silikon case-nya. Alih-alih silikon case bening, Poco ngasih silikon yang warna hitam yang berfinishing halus kayak gini. Kalau dipakein ke HP ya, jadi auto nyaman kalau digenggam. Karena tampilannya juga makin keker karena di bagian kameranya yang agak gede ini ada tonjolan buat ngeproteksi kameranya. Ngomongin soal desain kameranya ini, Poco masih tetap dengan ciri khasnya, menambah aksen hitam di bagian sekitar kameranya. Menurut gue ini bagus karena jadi kelihatan bisa dibedain kan sama kembarannya si Redmi Note 13 Pro 5G. Pindah ke depan, bentuk layarnya juga masih flat dengan bezel yang tipis banget dan hampir simetris di semua bagian. Feel dilihatnya berasa lebih premium banget ya karena bezelnya yang tipis tadi. Ditambah panelnya juga asik cuy. Dia udah pakai Flow AMOLED dot display 6,67 inci crystal display. Resolusinya 1,5K 2712 x 1220 pixel. Refresh rate-nya 120Hz, touch sampling 480Hz. Yang ditambah instant touch sampling 2160Hz kalau mode game turbonya aktif. Dia juga dukung Dolby Vision dan layarnya punya perlindungan Gorilla Glass Victus. Kalau dilihat speksnya udah hampir setara HP-HP flagship ya. Experience dipakainya juga menyenangkan cuy. Dipakai nonton tuh warnanya pekat, tajam. Layarnya juga bisa nampilin detail yang juga mantep. Apalagi juga didukung Dolby Vision juga kan. Terus kalau dipakai main game, layarnya juga responsif banget, anti delay. Enak buat push rank atau main game kompetitif. Dia juga dukung 10 sentuhan. Tapi menurut gue yang bikin Poco X6 makin enak lagi kalau diajak nonton atau ngegame itu adalah speakernya cuy. Dia udah pakai dual stereo speaker yang keluaran suaranya tuh sopan tapi menyenangkan. Bassnya berasa tapi nggak lebay. Enak deh. Salut sama Poco yang bisa bikin suara speaker stereonya sebagus ini buat HP di kelasan 3 jutaan. Buat fitur lain kayak NFC, infrared blaster, Dolby Atmos, jangan worry, udah ada di sini. Terus fingerprint scanner yang udah in-display yang kecepatan baca sidik jarinya lumayan cepat. Slot SIM card tanpa ada slot micro SD, cuma ada slot buat 2 SIM card. Buat performanya, Poco X6 jadi yang pertama dan yang termurah pakai SoC baru Snapdragon 7S Gen 2 yang punya arsitektur 4 nanometer. Pesaingnya Poco X6 yang pakai 7S Gen 2 juga malah ngebadut ngejual di harga 6-7 juta. Didukung RAM 12GB bertipe LPDDR4X yang bisa di-extend via virtual RAM 12GB juga. Dan internal storage-nya 256GB bertipe UFS 2.2. Tapi sayangnya udah sebulan pakai Poco X6 sampai video ini dibuat masih belum dikasih HyperOS cuy. Masih pakai MIUI 14 berbasis Android 14. Yuk, bisa ya Poco, HyperOS-nya dicepetin. Buat Antutunya, si 7S Gen 2 dapat skor cukup tinggi di 583 ribuan. Terus Geekbench 6 dapat single core-nya di 1030 dan multicore-nya di 2985. Dan kalau kita geber non-stop selama 30 menit di CPU throttling, dia dapat skornya masih cukup stabil di 76%. Masih aman ya.
Terus langsung gue tes main game baru COD Warzone di settingan rata kanan. Beberapa match gue cobain main gak ada kendala ya. Masih cukup playable karena minimum FPS-nya juga mentok di 30 FPS. Tertingginya kadang-kadang bisa ke 60 FPS, cuma cukup jarang. Keseringan FPS-nya main di sekitaran 35-50 FPS. Dan dia dapat rata-rata FPS-nya di 43 FPS. Suhunya juga aman cuy. Main 22 menit cuma di sekitaran 39 derajat aja. Terus si Poco X6 juga jadi andalan gua buat push rank ML cuy. Enaknya dia kebuka settingan super ultra. Kalau udah gua jadiin HP andalan buat push rank ya pasti udah jelas enak ya. Experience-nya selain performa si 7S Gen 2-nya tadi ini cukup oke, layarnya juga enak banget kalau diajak main Assassin cuy. Bener-bener no delay kayak tetangganya itu. Kalau lihat grafik 10-12 menit pertama benar-benar stabil di 90 FPS. Setelahnya sedikit turun tapi masih dalam batas wajar. Max turunnya ada di sekitaran 70-an FPS, tapi seringnya ya di 80-90 FPS. Asli aman buat push rank lama-lama. Dan dia dapat rata-rata FPS-nya tuh di 83 FPS. Selama sebulan gue pakai HP ini, kalau buat main ML suhunya paling tinggi di sekitaran 39-40-an derajat aja cuy. Masih adem ya. Terus kita cobain PUBG Mobile, dia dapat settingan smooth extreme sampai HDR ultra. Gue mainin selama kurang lebih 30 menit, asli lancar banget cuy. Gue bener-bener amazed sama performanya si Naga 7S Gen 2 di Poco X6. Mantep. Lihat aja deh grafiknya, bener-bener rata di sekitaran 50-60 FPS. Dan setelah satu match dia dapat rata-rata FPS-nya di 55 FPS. Dan suhunya paling tinggi cuma di 40-an derajat aja. Kalau buat nge-Genshin juga masih cukup enak cuy. Skenario yang gue buat di sini di settingan medium 60 FPS. Gue mainin selama 30 menit, beberapa kali nyentuh ke 60 FPS sih. Tapi saat dimainin seringnya tuh di sekitaran 40-50 FPS. Ini gue mainin di normal aja ya, jalanin quest otomatis masuk ke loading page. Jadi beberapa kali FPS-nya turun sampai ke 1 FPS. Ya, layarnya kan nggak gerak ya. Dan main selama 30 menit, dia dapat rata-rata FPS-nya tuh masih cukup oke di 49 FPS. Dan suhunya juga max-nya itu di 41 derajat aja. Overall, Naga 7S Gen 2 di Poco X6 cukup memuaskan ya kalau diajak nge-game. Buat baterainya, dia juga udah 5000 mAh yang punya maksimum chargingnya itu di 67 watt. Buat daya tahan baterainya, kalau dipakai nonton YouTube 30 menit dia berkurang 3%. Cukup irit cuy. Dan kalau buat scrolling TikTok 30 menit berkurang 4%. Dan buat main Genshin 30 menit dan dia berkurang cuma 10-11%. Wow, irit banget ya konsumsi dayanya Poco X6. Kalau dipakai buat kebutuhan sehari-hari gue sih baterainya tahan sampai pagi berikutnya ya cuy. Jadi lebih dari 24 jam. Nah, buat kameranya di belakang dia pakai triple setup kamera dengan kamera utama punya resolusi 64 megapiksel udah dilengkapi OIS. Ultra wide angle 8 megapiksel dan makro kamera 2 megapiksel. Dan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Buat hasil fotonya menurut gua udah cukup oke kalau buat dipamerin ke temen, bahkan udah ready post to sosmed. Karena warnanya udah mateng, nggak yang oversaturated tapi warnanya cukup pop up. Detail pada fotonya juga cukup tajam disertai dynamic range yang cukup luas. Bisa mengekspos langit dengan baik, tapi foregroundnya juga masih kejaga exposure-nya. Komplain gue soal tone warna aja sih. Karena kalau foto di kamera utama dan di kamera ultra wide, tone warnanya cukup kelihatan bedanya. Tapi serius, jarang-jarang nih Poco bikin HP yang kualitas kameranya cukup bagus kayak gini. Saat di kondisi low light, hasil fotonya juga masih cukup bagus cuy. Cahaya yang ditangkap masih cukup natural, nggak kelihatan kayak terlalu agresif buat nerangin hasil fotonya. Terus warnanya juga masih cukup oke. Tapi di beberapa skenario, detailnya agak dikorbanin buat dapetin hasil foto yang minim noise. Oke, ini adalah contoh video dari Poco X6 5G
Di resolusi 1080 30 fps dengan super steady-nya on. Jadi super steady-nya ini bisa kalian aktifin kalau cuma di perekaman resolusinya 1080p 30 fps. Di semua resolusi lain tidak bisa. Oke, ini kalau kita lihat dia nge-crop banget ya, tapi efeknya jadi lebih stabil. Terus kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya ultra steady-nya aktif, autofocusnya gimana? Autofocusnya juga tetap jalan ya cuy ya, dan bagus. Oke, ini kita coba jalan agak cepat. Ya, kayak gitu cukup stabil ya kalau dilihat dari viewfinder ya. Oke, kita pindah ke kamera utama lagi tapi pindah resolusi. Oke, ini di 1080p 60 fps masih di Poco X6 5G. Ini kalau kita lihat warnanya cukup bagus ya, cukup natural. Kalau gue lihat agak kehijauan dikit tapi masih cukup natural. Kalau kita lihat dynamic range-nya juga masih cukup bagus. Ini awannya lagi cerah banget. Awannya lagi cerah banget. Dynamic range juga masih bagus. Terus shadow di sini juga masih nggak diangkat ya. Itu justru gue suka karena dia bisa menampilkan shadow yang bagus, tapi di sini exposure-nya masih jaga. Oke. Terus kita cobain jalan. Ini surprisingly masih cukup stabil ya cuy. Cuma dia memang nggak bisa pindah-pindah lensa ya. Cuma di satu aja. Kalau misalnya mau zoom paling digital zoom. Nah itu digital zoom. Yang hasilnya tentu aja jadi kurang bagus kalau digital zoom. Dan ini bisa di 4K cuy. Kita cobain 4K-nya. Oke, ini adalah contoh video dari Poco X6 masih di resolusi 4K 30 fps. Dynamic range masih cukup bagus, warnanya juga natural menurut gua, agak kehijauan sedikit, memang di handphone kebanyakan gitu ya, tapi ini termasuk natural. Autofocus juga masih cukup bagus, skin tone juga masih bagus ya. Kalau kita lihat skin tone-nya, gua pindahin ke muka, nah, kayak gini skin tone-nya. Skin tone-nya menurut gua masih bagus, nggak kemerahan dan masih cukup natural warnanya. Oke, kita pindah ke kamera depan ya. Oke, ini dia adalah contoh video dari Poco X6 5G di resolusi 1080p 60 fps, mentoknya di situ. Di 30 fps sudah biasa, tapi ini kita cobain di 60 fps. Kayak gini, ini gue lagi remang-remang, agak kepleset, agak remang-remang. Tadi di bawah pohon, sekarang coba kita terang-terangan. Terang-terang. Gimana detailnya, skin tone-nya, menurut kalian gimana, bagus gak? Terus ini kalau misalnya kita pakai buat ngevlog, misalnya handphonenya dipakai buat ngevlog, ini gue sambil jalan. Detail skin tone menurut kalian gimana? Dynamic range sih menurut gue bagus ya, karena muka masih terekspos dengan baik, tapi langitnya juga bagus tereksposnya. Nice ini. Tapi sayangnya cuma mentok di 1080p 60 fps aja ya, tapi itu menurut gue udah cukup banget. Karena masih jarang orang yang pakai perekaman video 4K ya buat ngevlog, apalagi paling cuma 1080p 60 fps aja. Dan ini pakai mic-nya dari Poco X6 5G ya, nggak pakai mic eksternal. Gimana menurut kalian videonya Poco X6? Kayaknya sih menurut gue sih bagus ya. Yuk kita balik ke studio. So, menurut gua setelah pakai Poco X6 selama sebulan, HP ini tuh sebenarnya lebih ke arah all-rounder kalau dibanding sama X6 Pro-nya yang fokus to performance. Karena di beberapa skenario setelah nyoba Poco X6 Pro punya anak-anak tech reviewer lain, hasil kameranya lebih bagus di X6 daripada versi Pro-nya. Serius, di harga segini tuh susah buat nyari kekurangan Poco X6 ini. Layar cakep, baterai irit, chargernya juga lumayan ngebut, SoC-nya ya udah ngebut banget. Desainnya cakep, lengkap deh. Cuma kalau digali lebih dalam lagi, cari-cari kurangnya gitu ya. Yang paling jadi sedikit komplain gue sih di bagian kamera depannya aja, yang kalau dibuat foto tuh kurang bisa menyajikan detail yang baik. Yap, udah itu doang. Sisanya bagus. Dan kalau kalian minat sama Poco X6, pas banget nih, karena Poco lagi ada campaign di bulan puasa yang namanya itu GG Berkahnya. Di situ kalian bisa cek harga Poco X6 diskon 200.000 jadi 3.700.000-an aja cuy. Ada juga beberapa series yang didiskon juga, jadi langsung aja kalian cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Dan segitu aja review The Tech Indo buat Poco X6 5G. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dendi pamit, ciao. Nih bagus tuh cuy, serius.
dia tuh mantep aja gitu. Desainnya keren, performanya kenceng. Udah.